Anies dan Nasdem ini sama-sama sial. Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih partai sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat Plate. Nama Nasdem makin jelek. Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Orang-orang pasti berpikir, sesama orang bermasalah pasti berkumpul di satu tempat. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Setelah berbulan-bulan kita baca berita tentang Menkominfo Johnny Plate yang dirumorkan bakal kena masalah, akhirnya dia ditahan dan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1-5, Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara sampai 8 triliun. Terdiri dari 3 hal: biaya, kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Sebelum itu sudah ada kabar kalau Johnny Plate diduga terima setoran 500 juta per bulan dari proyek BTS ini. Orang-orang yakin kalau dia cepat atau lambat akan gol. Ternyata hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kejaksaan Agung sudah punya cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek ini. Plate ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung, untuk 20 hari ke depan. Jika kerugian negara mencapai 8 triliun, maka ini bukan korupsi individu, tapi banyak yang terlibat. Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai di Plate, tapi akan terus menelusuri siapa lagi yang terlibat. Angka kerugian 8 triliun ini jauh lebih besar dari proyek Hambalang senilai 2,5 triliun dan merugikan negara sebesar 463 miliar. Bahkan kerugian ini juga lebih besar dari korupsi EKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Bisa kalian bandingkan sendiri betapa masifnya korupsi proyek BTS ini. Kalau ini perbuatan individu, rasanya tidak mungkin. Terlalu sakti kalau ini melibatkan hanya 1 atau 2 orang saja. Kalau kasus Hambalang saja bisa melibatkan banyak kader Demokrat, seharusnya kasus korupsi BTS ini jauh lebih ramai berkali lipat. Bahkan katanya akan diselidiki apakah ada aliran dana korupsi ke partai politik. Ini yang bikin ngeri-ngeri sedap. Kalau ternyata nanti ada dana yang mengalir ke partai dan terbukti, maka partai tersebut bisa hancur lebur karena ini sudah dekat dengan Pilpres. Ditahannya Johnny Plate adalah sebuah kebahagiaan bagi mereka yang selama ini memang tidak suka dengan menteri ini. Selama jadi Menkominfo, kerjanya entah apa, banyak kebijakan yang bikin marah rakyat, terutama yang kerjanya berhubungan dengan IT. Ketika ramai PayPal, Dota, Steam, dan yang lain diblokir, kemarahan netizen mencapai titik didih paling tinggi. Menkominfo dimaki habis-habisan. Banyak yang menyumpahi supaya dia di-reshuffle. Dan sekarang mereka tampaknya tertawa puas hari ini. Bukannya kerja yang benar benahi kecepatan internet dan infrastruktur teknologi. Malah asik blokir sana-sini. Rakyat udah pada pinter cari tahu cara membuka blokir. Tinggal Google atau tanya ChatGPT. Solusi langsung terpampang. Bukan cuma itu saja, kasus yang menimpa Plate ini bisa menghancurkan Nasdem. Plate ini adalah kader elit di Nasdem, menjabat sebagai sekjen. Makanya Surya Paloh pasti terguncang dan mengundang elit partai untuk berkumpul di Nasdem Tower untuk bicara soal kasus ini dan tentunya pembicaraan darurat. Dari sini saya bisa simpulkan, Nasdem kena getah dan Anies tamat. Anies dan Nasdem ini sama-sama sial. Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih partai sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat Plate. Nama Nasdem makin jelek. Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Orang-orang pasti berpikir, sesama orang bermasalah pasti berkumpul di satu tempat. Kader Nasdem diduga terlibat kasus korupsi masif dan Anies masih mau bergaul dengan partai seperti itu. Ini image yang sangat merugikan Anies. Coba ingat lagi ketika banyak kader Demokrat terlibat dalam kasus Hambalang. Demokrat yang dulunya berjaya, akhirnya pelan-pelan tumbang dan ditinggalkan rakyat. Apalagi ada iklan dengan slogan fenomenal, katakan tidak pada korupsi.
Rakyat jadi muak dan menganggap Demokrat sangat munafik. Akhirnya era keemasan itu berakhir. Demokrat turun kelas jadi partai papan tengah, ngos-ngosan dan tidak bisa merangkak naik. Apalagi AHY jadi ketua umum yang tidak disukai sebagian kader. Demokrat makin nyungsep dan OTW jadi partai gurem. Satu kesalahan besar membuat partai ini jeblok dan tidak punya peluang naik ke posisi semula. Tampaknya Nasdem juga bakal mengalami nasib yang sama, mungkin lebih parah. Nasdem tidak punya kader hebat, tidak punya pemimpin yang berwibawa. Ada kasus korupsi besar yang menimpa kadernya. Partai ini tinggal tunggu waktu menjadi partai gagal. Mungkin ada yang mulai bergerak dengan narasi Nasdem sedang diincar karena mengusung Anies. Sudah ada kok tokoh yang bikin narasi sampah ini. Ada yang mau lempar isu kalau penangkapan terhadap Joni Plate adalah bermuatan politis. Memang kalau mau dicocok logi semuanya terhubung. Nasdem usung Anies, melenceng dari gerbong pemerintah, Jokowi menjauh, Nasdem melorot di banyak survei dan sekjen partai ditahan Kejaksaan Agung. Bisa aja memang bikin narasi Nasdem jadi target sasaran karena usung Anies. Saya yakin kelompok sebelah pasti sudah siapkan amunisi ini. Tapi biarlah, terserah mereka mau pakai narasi apa. Toh, penahanan Plate tidak mungkin sembarangan kalau tidak ada bukti. Situ mau teriak itu fitnah atau kriminalisasi, emang siapa yang peduli? Kalau terbukti salah, ya harus ditindak. Yang jelas Anies makin terjepit. Daya tawar politik dari Nasdem makin lemah. Tinggal kita lihat bagaimana hasil survei selanjutnya setelah ini. Kalau Nasdem makin jeblok, habislah sudah. Mungkin parpol lain malas berkoalisi. Anies pun gagalnya pres karena banyak masalah yang terpecah sana-sini. Jauh sebelum itu sudah ada suara-suara komentar dari beberapa orang yang menduga koalisi perubahan bakal bubar dan Anies tidak jadinya pres. Kalau melihat situasi saat ini, tampaknya gejala itu sudah ada dan mengarah ke sana. Sudah kelihatan retaknya dari awal, semoga tidak pecah aja deh. Setelah Joni Plate ditahan, ada sebagian orang yang penasaran apakah Anies akan kena juga di kasus Formula E? Kita tunggu saja dan tidak perlu ambil pusing. Nikmati saja apa yang terjadi sambil makan cemilan. Anies mau gimana pun tetap saja tak akan punya peluang untuk menang di Pilpres. Anies sudah dicap dengan label yang sangat buruk, yaitu cap politik identitas. Anies diusung partai yang salah satu elit partainya ditahan karena kasus dugaan korupsi. Anies dapat image buruk, partai pengusungnya juga dapat image buruk. Pendukung dan relawan Anies harus kerja ekstra keras untuk menghadapi masalah bertubi-tubi. Demokrat dan PKS pasti ikutan pusing. Mereka sedang menghadapi situasi yang dilematis. Mau tetap solid tapi ikut kena getah, atau balik kanan dan cari koalisi lain. Silakan pikirkan dengan baik, jangan sampai salah langkah. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.